Berat kawan ini ya. Padehe Muslim bukan, Padehe Kristen, Protestan. Ya, betul. Saya cuman punya handphone satu nih Pak Ustadz. Mana? Apa coba arti Al-Masih dari kitab kamu itu apa? Saya cuman punya handphone satu nih Pak Ustadz. Nanti saya bisa keluar ini kalau saya. Ya udah, itu surahnya nanti kau lihat ya. Isa Al-Masih di Al-Qur'an saya udah ada ayatnya. Sekarang yang saya tanya, Al-Masih itu apa di kitab kau? Artinya apa? Saya Pak Ustadz, saya tidak mengerti itu kalau masalah untuk ke situ. Kalau nggak ngerti ngapain kau tanya balik sama saya? Ngapain disama-samakan dengan Al-Qur'an saya? Coba. Kalau nya kagak ngerti dengan Al-Qur'an saya, jangan ngambil-ngambil dari Al-Qur'an saya, kan gitu. Begini Pak Ustadz, siapa yang menyamain? Kan yang saya tanyakan Al-Masih itu apa? Makanya kalau kau kagak ngerti nanti protes dulu ke LAI gitu ya. Jangan disama-samain dengan Nabi Isa kami di Al-Qur'an, oke? Bukannya Pak Ustadz lebih pintar dari saya. Nah, kalau Bapak, ya udah, Bapak kalau bisa kau memakai minta lebih baik. kalau kau minta penjelasan apa itu arti Al-Masih? Al-Masih artinya sang pengusap. Oke? Pengusap ini pengusap bagaimana? Apa arti pengusap ini? Pengusap ini bagaimana? Al-Masih berasal dari kosakata masaha yang artinya usap. Al-Masih artinya ya menghapus, mengusap. Bisa. Jadi apa arti Al-Masih? Sang pengusap. Kenapa Nabi Isa digelari Al-Masih? Ketika dia menyembuhkan penyakit kusta, dia usap, pakai usapan. Terus menyembuhkan orang buta ya pakai usapan. Membangkitkan orang mati ya dia usap tuh mayat kuburnya. Dia usap. Bukannya arti Al-Masih itu yang diurapi? Apanya? Itu Mesias. Mesias menurut kitab kau artinya yang diurapi ya, makanya udah dibilang beda antara Yesus dengan Isa. Kenapa kitab kau malah menyamakan dengan Quran saya? Udah dibilang beda. Kalau Mesias artinya yang diurapi, oke? Mesias artinya yang diurapi. Itu Mesias dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jadi kalau Al-Masih yang menghapus, sang pengusap. Dah? sang pengusap, Beda kan? sang penghapus. Iya, Penghapus karena apa apa? ini? Iya, karena dia mengadakan mukjizat selalu dengan usapan. Dah. Sekarang saya balik tanya sama kau, ya. Padehe, saya mau balik ke Paulus. Dia percaya dengan Paulus. Padehe kagak percaya dengan Paulus. Padehe, dia menyatakan Paulus itu rasul. Menurut Padehe, kenapa Padehe enggak percaya coba bahwa Paulus itu rasul? Maksud saya Pak Ustadz, tidak percaya itu kan sebagian Kristen mengatakan bahwa Paulus sudah ke surga. Dan menurut saya Paulus belum ke surga, dia orang biasa juga. Memang di zaman dulu Paulus ini diangkat rasul, atau mungkin seperti Pak Ustadz ini kalau zaman dulu dipanggil rasul karena Waduh. Ya. Lanjut Pak. Memberitakan. Jadi bagaimana dulu menurut si Bapak siapa ini? Horus. Ini saudara saya dari Medan ini, Horas Medan.
Nah, Ya orang gimana? selanjutnya. Ya, saya mah nggak terlalu panjang, Pak. Bagaimana menurut apa kepercayaan kepada Paulus ini? Apakah Paulus ini wakil Tuhan, ataukah dia yang mengalipkan Tuhan, atau bagaimana kepercayaannya? Bahaya Pak Dehe, nanti ganti pula nama saya, Rasul Yusuf PI. Bahaya Pak Dehe, ya kalau dibilang Rasul Yusuf PI pula. Aduh. Silakan Bang Doni Sitorus. Kalau Rasul Paulus, dia itu adalah manusia yang terpilih. Nah, manusia yang terpilih, manusia sejahat-jahatnya Tuhan bisa memilih dia. Sejahat-jahatnya manusia, tapi Tuhan bisa pakai orang jahat itu tadi menjadi baik. Itulah dia Rasul Paulus. Yang pilih siapa? Tuhan. Jadi siapa Pak Ustadz yang saya katakan apa? Ya, kalau yang memilih adalah Tuhan, Pak Dehe, gimana tuh tanggapannya? Di mana kan dipilih Paulus itu, Pak? Jadi, dan Bapak percaya seperti apa sama Paulus ini? Tadi kan saya tanya, percaya seperti apa sama Paulus ini dulu? Apakah Bapak percaya kepada pendeta? Ya, percaya apa? Bapak percaya tidak kepada pendeta? Iya, percaya apa? Kan saya tanya. Bapak punya pendeta enggak? Iya, maksud Bapak itu percaya sama pendeta. Percaya apa kita sama dia? Yang saya tanya, Bapak punya pendeta, Bapak percaya sama pendeta Bapak atau tidak? Iya, percaya apa saya sama pendeta itu? Apa yang saya percayakan sama pendeta itu? Contohnya, percaya dia pendeta. Kalau pendeta kan istihad, Bukan. gelak. Pendeta itu kan mengabarkan kabar baik, menyampaikan kabar baik, kan itu kan, menggembalakan umat kan? Iya kan? Iya, iya, makanya saya tanya Bapak percaya apa? Seperti itulah Rasul Paulus. Iya, percaya apa sama Paulus? Kan sudah saya katakan tadi, Bapak punya pendeta? Iya, masa diulang-ulang lagi? Ya sudah, seperti itulah Rasul Paulus. Oh, yang memberitakan Injil. Yang memberitakan dan menggembalakan umat. Terus apalagi yang dipercaya sama Paulus? Yang saya pegang kuncinya dari dia hanya itu. Oh, nggak dikasih kunci. Dia bisa bermujizat. Dia bisa bermujizat, Pak. Dia bisa membuat mujizat. Setan juga bisa berbuat mujizat. Nah, berat. Nah, setan juga bisa gitu. Ya kayak gimana? Begini, Pak. Setan iblis bisa berbuat mujizat karena dia ingin menyerupai Tuhan. Ingin menyetarakan dirinya oleh Tuhan, tapi dia adalah penyesat. Itu, Pak. Ya. Jadi Itulah Bapak, penyesat itu. Bapak ini percaya Paulus sudah masuk surga? Kalau masalah masuk surga atau tidaknya, begini Pak, Bapak baca aja Alkitab itu sampai dengan seterusnya. Saya juga tidak mendapatkan semuanya karena saya belajar sendiri. Saya hanya mengambil hikmahnya. Sudah. Jadi jawabannya begitu. Ya, karena kalau Bapak salah baca, Bapak pun bisa menjadi sesat. Di mana bisa Terus? di mana kita bisa sesatnya sementara hanya membaca? Kalau Bapak tidak membaca dari kejadian, Bapak bisa jadi sesat. Oh, jadi kita harus baca dari kejadian sampai ke Paulus. Terus
Wahyu. Bapak punya Alkitab kan? Banyak Alkitab. Itu jangan hanya baca begitu saja, lewat terus. Pikirkan dan renungkan. Begitu, Pak. Ya. Oh, berarti kita pikirkan dan renungkan, kita tafsirkan akhirnya. Tidak harus menafsirkan, renungkan. Renungkan dia. Kenapa di sini dikatakan begini? Makanya kalau membaca sendiri itu bisa menjadi sesat. Tapi kalau kita sambil belajar, Pak, kepada pendeta, itu bisa jadi dapat jawabannya. Ketemu dia. Gimana bisa sesat hanya membaca? Berarti ajaran sesat yang kita pelajari itu. Pak, Bapak Protestan? Iya, saya tanya ke Bapak. Tidak, sama, Bagaimana? Pak. Saya Protestan. Saya Protestan. Betul. Bapak Saya tanya ke bertanggung jawab dengan pendeta. Bapak Bapak tadi dengan pendeta. menjadi sesat. Bagaimana kita baca lalu kita sesat? Gimana caranya itu? Tanya jawab dengan pendeta? Tidak pernah, kan? Nggak kedengaran Pak, putus-putus. Ngadat ngelak tadi. Diulang, Pak. Diulang, Pak Sitorus. Bapak pernah bertanya jawab dengan pendeta Bapak? Wah, udah bosan saya bertanya jawab nih Pak. Bosan bertanya jawab? Pak, Iya. jangan merasa bosan ya. Jangan pernah merasa bosan ya. Karena jawabannya nggak pasti Pak, mengambang. Ibarat jenggot tak ke surga, tak ke neraka. Iya, iya, iya. Jadi nanya sama pendeta nggak pasti, jawabannya ngambang terus ya, Pak Dehe ya. Lanjut, silakan. Sitorus. Saya tanya yang lain aja lah. Kalau Paulus ini nggak selesai kata dia. Di mana keganjilan? Di mana Pak keganjilan tentang Rasul Paulus menurut Bapak sendiri? Ya saya memang nggak percaya kepada Paulus Pak. Paulus orang biasa. Dari mana Bapak menyatakan Bapak tidak percaya sementara di Alkitab pun ada disuratkan? Surat di mana itu? Ah, saya menarik ini. Karena saya belum tahu, saya coba baca ini di mana. Berarti Bapak asal Kristen, tidak pernah membaca Alkitab. Sama dengan bohong, Pak. Bapak Katanya ada di Alkitab. Saya tanya di Alkitab di mana? nanti Bapak bukan Kristen. Nanti Bapak bukan Kristen. Berarti Anda tidak Kristen. Loh, fitnah lagi sampean malah. Fitnah lagi, iya. Kalau kita bertanya sama orang Kristen ini rata-rata emosi. Saya bingung juga. Kan sudah kata Bapak. Kan kata Bapak. Tidak, tadi Bapak mengatakan Bapak tidak percaya dengan Rasul Paulus. Memang saya tidak percaya. Berarti Bapak tidak pernah baca Alkitab. Apa kaitannya saya tidak percaya sama Paulus dan tidak membaca Alkitab? Justru karena saya sudah baca Alkitab, di situ saya tahu Paulus. Ya sudah, saya tanya Bapak, di mana Bapak ketidakpercayaan dengan Rasul Paulus? Iya, saya tanya Bapak, percaya bagaimana maksudnya, biar saya kasih jawaban yang pasti. Tadi kan Bapak bilang, ada pendeta nggak di gereja? Ya ada pendeta. Saya Ngelak lagi dia, Pak Dehe. Ngelak Iya, lagi. Ada pertanyaan yang berat lagi loh di sini. Justru Halo, Bang. Anda bertanya balik. Makanya saya katakan Anda itu berarti bukan Kristen. Loh, kok bukan Kristen? Memang kalau berat-berat pertanyaan sama orang Kristen, mutar-mutar.
mutar terus. Mutar terus ya Pak Dehe. Kalau nanya sama Kristen muter terus. Nanya sama Kristen muter terus, nanya sama pendeta ngambang terus gitu ya. Iya. Terus kayak gimana? Bingung jadinya. Saya tanya kan Pak, di Alkitab mana bahwa kita percaya Paulus itu percaya apa sama Paulus? Gampang sekali, sederhana pertanyaan saya. Anda tidak percaya dengan Paulus. Aduh ya Allah. Sampai saya mati sih tidak percaya sama Paulus. Saya percaya apa sama Paulus? Paulus itu bukan Tuhan. Dia adalah orang jahat dan bertobat, memberitakan firman Tuhan. Apa yang saya percaya sama dia? Saya sama dengan Paulus. Coba Bapak baca suratnya. Surat Paulus kepada jemaat Roma. Diambil dari Alkitab, suratnya dari Injil. Surat Padehe kepada jemaat Sitorus. Sama kan? Iya betul juga sih ya. Betul juga sih Pak Dehe. Surat Padehe kepada orang Nias. Yang dibaca surat saya, ceramah saya, khotbah saya. Apa? Kalau dia Tuhan saya percaya baru. Dia kan orang biasa. Gimana sih laiku ini Marsitorso? Begini, kan sudah saya tanyakan tadi kepada Bapak. Bapak Iya. tidak percaya kepada Rasul Paulus. Berarti Ya, Bapak tidak pernah membaca Alkitab. Lalu apa yang saya baca ini, yang di rumah ini, Alkitab namanya, apa itu? Bagaimana? Mungkin Alkecap namanya. Jadi rumah saya Eh, Alkitab, kenapa bisa beda? Alkitab dengan Alkecap beda. Ya, apa ngikut Paulus ini? Tidak. Apakah Anda benar-benar masih Kristen? Loh, saya Kristen. Nah, jadi ketidakpercayaan Anda kepada Rasul Paulus itu di mana yang tertulis? Memang Paulus itu orang biasa, ngapain saya percaya sama dia? Yang mengatakan Rasul Paulus itu Tuhan siapa? Lah, Dia kan rasul. iya, nah ngapain saya percaya sama dia? Yang menyatakan Rasul Paulus itu Tuhan itu siapa? Kan tidak ada kan? Iya, nggak ada. Makanya saya bilang, ngapain saya percaya sama Paulus? Mengerti nggak surat Paulus itu diambil dari Injil? Surat Padehe kepada orang Medan. Itu begitu si Paulus. Nah, Anda tahu surat Injil itu mana atau tidak? Gimana? Injil itu, Bapak tahu itu Injil itu yang mana tersurat itu Anda tahu atau tidak? Ngapain kita bicara kalau nggak tahu, Pak? Yang mana Injil, Pak? Apakah Yang di mana Medan nggak ada Injil? Tidak, saya menanya kepada Anda, mana surat Injil? Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Markus. Iya. Dari pernyataan Pak, dari pernyataan Anda sendiri. Dengar dulu. Lalu Padehe menulis Injil yang keempat tadi, menulis surat kepada jemaat di Medan. Hai, saya Padehe dari Cibinong. Kan begitu tulisnya Paulus. Dahe, dari pernyataanmu, kau sudah tidak Kristen. Oh ya, ini semalam saya juga berdiskusi di forum Bang Juma. Orang Kristen itu fitnah terus kalau dia mengambang. Fitnah. Iya. Saya Islam di sana.
Sampai saya keluarkan salib saya bilang saya masih normal, saya Kristen tulen. Ini dia yang saya nggak suka sama orang Kristen. Bahkan kalau susah begini, salib buka pendapat kita, bukan fitnah lagi. Saya nggak suka. Memang orang Kristen jarang berjenggot seperti saya, jarang. Tapi saya kan pengikut Kristus. Yesus berjenggot. Ini jenggot Pak, walaupun sedikit ini jenggot karena tidak dipanjang. Lalu saya begitu paham dengan Paulus. Lalu saya bertanya dulu Ini tidak punya jenggot itu Pak, nggak usah ngarengker jenggot. Saya bertanya agak berat ini. Mungkin Bapak ini ngawur ini. Apakah di Kristen boleh poligami nggak? Menurut saya boleh. Menurut Bapak bisa nggak? Di mana bisa poligami? Bisa lah. Di mana di Kristen itu diperbolehkan poligami? Saya nggak tahu kitabnya di mana, tapi kata saya bisa. Karena tidak ada di dalam firman. Sudah nyata kebotolanmu. Kau pun tidak tahu. Dengar dulu Oten, dengar dulu. Iya. Mengatakan tidak tahu. Dengar dulu. Di mana di dalam Alkitab bahwa tidak boleh 2 istri? Di mana? Coba cari. Di mana? Saya yang mencek, bukankah yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan tidak boleh diceraikan? Itu perceraian, Bos, bukan pernikahan. Iya. Pak Dewa, iya. Memang berat ini Pak Ustaz. Makin berat, iya. Oh, makin berat Pak Dewa. Sudah dinyatakan oleh Yesus yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh lagi menjadi 2 menjadi 3, tetap harus jadi 1. Nggak ada. Di dalam Alkitab dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kalimat yang benar. Ya iya. Di mana di situ dikatakan apa yang sudah ada tidak boleh ditambahkan? Nggak ada, Bos. Bukankah dia sudah menyatakan mereka tidak lagi 2 melainkan 1? Ya iya 1. Ya sudah, saya dan istri saya sudah menjadi satu daging. Betul. Tapi kalau apakah mungkin harus menjadi 3, menjadi 2, menjadi 4? Di mana di Alkitabnya dikatakan tidak boleh menikah lagi, tidak boleh 2, tidak boleh 3. Kalau untuk menyatakan menikah lagi itu memang tidak ada di Alkitab karena sudah dinyatakan. Ya berarti nggak ada. Berarti nggak ada larangan poligami. Tidak. Dalam pernikahan di umat Kristen itu, berarti Anda memang tidak Kristen ya, kelihatannya. Ini fitnah lagi. Saya sudah dari narasi Anda, saya sudah bisa membaca bahwasanya Anda itu memang tidak Kristen. Karena kenapa? Selalu gatal, ya. Kenapa? Iya, kalau Kristen itu tidak selalu gatal, cukup yang masa lalu. Sudah? Jangan munafik, Bos. Kamu laki-laki, aku juga laki-laki. Nah, di situ kemunafikanmu, Bro. Bisa jadi nggak normal dia kan gitu. Itu baru bisa tidak boleh diduakan, Bang Sitorus. Itu masuk kita ke tafsiran. Baru kalau kita nggak tafsir nggak bisa. Bukankah sudah dinyatakan yang sudah dipersatukan Ya, tidak boleh lagi dipisahkan? tidak Nah, boleh. Saya dan istri saya sudah menjadi satu daging. Sudah selesai. Nggak ada kan di Alkitab? Nggak ada. Nggak ada. Iya sih. Itulah kau yang tidak waras, waru.
Ini Karena kau inilah dia. salah, Waru. Nggak usah kau jelekan, kau bukan Kristen. Kau palsu. Kau Begini palsu. Pak. Ya, Kau udah palsu. selesai. Biar saya jawab, ya udah selesai. Biar Kau saya jawab. palsu. Saya jawab, dia diam dulu, biar saya jawab. Kau palsu, Jadi, Waru. kalau Bapak bilang saya palsu, di TikTok saya pelayanan sekitar 3 minggu yang lalu apa 4 minggu yang lalu. Lihat saya di situ, saya pakai jubah di gereja. Banyak yang panggil sedikit yang terpilih. Kalau yang salah satunya, yang sedikit tadi. Ini Kalau yang banyak, salah satunya yang banyak tadi ya. Dan Ini tidak kan terpilih. orang yang imannya baru Dan dipertanyakan. banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kau tidak terpilih, Waru. Iya, kau tidak terpilih. Ya, kalau tidak terpilih terbuang. Kan itu kan? Wah. Jangan dengan panas sampah. dulu lah. Bang Sitorus jangan panas dulu lah. Sampai Iya, nanti malah jadi fitnah sama Pak Dehe pula ya. saya tidak sampah, Waru. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya tidak sampah di dalam keimanan saya. Sudah paham kau, Waru? Justru Bapak memfitnah saya, Anda sudah berdosa. Kata Tuhan Dari mana saya tidak berfitnah? boleh. Saya membawakan apa yang kau katakan Iya, dari makasih. kitab. Waduh, inilah kalau Kristennya botol. Dan kau menyatakan kau itu Kristen, tapi kau Kristen sampah. Tahu kau Kristen sampah? Mana? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sabar. Ini bahasa kasihnya coba disimpan aja dulu ya. Bahasa rohnya disimpan dulu. Diskusi yang sehat gitu. Sabar ya. Saya yang mengatakan yang demikian itu sudah cocok untuk si Waru ini. Ya, Waru. Jadi di Alkitab tidak terdapat satu titik pun bahwa poligami dilarang. Itu jawaban asli. Poligami dilarang. Memang poligami tidak diperbolehkan di Alkitab. Yesus Boleh. menyatakan tidak boleh. Boleh. Di mana? Boleh. Enggak ada ayat yang nggak boleh. Di mana Yesus membolehkan poligami? Bukan Yesus yang bilang, saya. Pak Dehe Kau yang bukan Tuhanku, kau bukan Tuhanku, kau itu sampah dari Tuhanku. Iya, kau tidak terpilih olehnya. Oke, saya ikutin lah. Lalu tidak ada kitab di mana disebutkan, dikatakan tidak boleh beristri dua. Di mana itu? Kan sudah dinyatakan, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kemudian aku dan istriku tidak lagi dua, melainkan sudah menjadi satu. Iya, itu Apakah mungkin harus istriku ku nikahin lagi perempuan lain? Berarti kau yang tidak tanggap oleh apa yang dinyatakannya. Ya udah, kau sampah. Jadi jawabannya di dalam Alkitab, kau adalah sampah, begitu. Menurut saya sendiri, itu menurut saya sendiri. Karena kenapa? Kaulah Yudas, kau si Yudas. Penjahat. Juga ini. Iya. Kau nggak bakalan mampu kalau melawan aku karena kau tidak mengerti apa yang dari kitabku, Waru. Percuma kau bilang kau Kristen. Berarti kau Kristen nggak berlaku. Tapi kalau Bapak seorang Kristen pasti mendengarkan. Memang saya sudah berbicara dengan pendeta, hampir beberapa puluh pendeta. Memang di Alkitab nggak ada, bos. Nggak ada. Berapa puluh banyak
berapa puluh kali, berapa puluh pendetamu? Siapa pendeta dari Medan yang pintar? Biar berdiskusi dengan saya. Siapa? Berapa puluh pendetamu? Kok pala pendeta sama aku aja kau diskusi, kau bodoh kau tentang kitab. Aku yang masih Ayo, cecar Pak Dehe. Jangan mau kalah Pak Dehe. Saya mau tahu yang mana Protestan, yang mana prosetan kan gitu. sampah, kau tahu kau. Kok jadi pendeta pula mau kau tantang aku aja yang awam, kau pun botol. Jadi sudah orang Medan. Pendeta. Aku punya botol. Kalau ditanya di mana itu poligami, jawabannya sampah kau. Bagaimana kau orang Medan ini? Kau cak orang Medan semuanya sih terus loh. Gak usah kau bernarasi banyak. Udah sampahnya kau dalam kekristenan udah dibilang. Oh, jadi jawabannya sampah kau. Iya, jawabannya gitu ya. Itu pada sampah kau itu dalilnya di mana sih? Dalilnya dari Medan. Oh, Dari Medan. dari Medan dalilnya, bukan dari Alkitab lah, bukan. Terus? Jadi begini bos, kita bicara waras dulu ya, waras. Kita kosongkan pikiran, lalu kita berbicara tanpa agama kita berdua ini, tanpa agama, tanpa kita mengenal Tuhan. Saya tanya kembali lagi, di kitab yang Bapak baca, apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Pelanggaran dia Pak Dehe. Udah dibilang jangan pakai bahasa roh ya. Kepelanggaran dia. Lanjut Pak Dehe, tanggapi dulu. Ada naik lagi nggak dia? Memang agak-agak berat kalau saya tanya ini Pak Ustaz. Berat sedikit lah. Berat. Tadi di mana itu dalil botol kau itu? Heran saya. Sampah kau ya dalilnya itu di mana itu? Tanya sama orang Kristen khususnya Margastorus, apakah ada poligami di Kristen? Sampah kau, itu jawabannya. Sampah kau jawabannya. bukan larangan gitu ya, tapi sampah kau jawabannya. Iya, pada berat emang dalil dari Medan memang. Aduh. Ayo, si Torus masih berani naik. Masih berani nggak naik? Pak Sitorus. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Sudah memahami Alkitab, memang nggak ada ayatnya, nggak ada. Iya. Saya ngakak aja dari tadi ya Pak Dehe. Udah sampai kayak gitu, kayak gimana lagi? Oh ini ada dia naik lagi Pak Dehe. Gak apa-apa. Belum selesai masalahnya, saya nyimak dulu gitu. Dalilnya kayak gimana? Kan sampah kau itu udah dalil dari mana? Coba bahasanya ya Bang Sitorus ya, diamankan bahasanya. Akhirnya kau pelanggaran 2 kali udah. Bukan saya yang turunin, kaunya yang pelanggaran masalahnya. Bagaimana lah? Sudah ada jawaban yang lain. Jawaban apa? Udah bahas yang lain aja. Kita bawa dari Mansre nanti ku tanya nanti pernikahan anak domba itu, Bapak tidak bisa jawab. Pernikahan ada domba itu bagaimana nanti, Bapak lagi nggak tahu. di mana disuratkan pernikahan anak domba itu? Di Wahyu 7 berapa itu? Nanti ku cari kalau Bapak memang jawab. Wahyu berapa? Saya belum hafal tapi bisa. Wahyu 19 nomor 7. Ya betul.
Coba sana buka terjawab. Wahyu 19 nomor 7. Ngeri emang, berat emang ya. Ini penentuan ini yang mana betul-betul Protestan, yang mana prosetan kan gitu. Bingung juga saya dari tadi. Iya, tadi saya ingin diskusi sama Ustadz ini, tapi Ustadz menaikkan dia. Cuman dia membahas Rasul Paulus. Dia tidak percaya kepada Rasul Paulus. Sementara saya tanyakan dia, di mana ketidakpercayaannya kepada Rasul Paulus? Dia tidak ada menunjukkan di mana. Saya sudah Gitu, bilang, bos, bahwa aku itu tidak percaya kepada Rasul Paulus. Dia Ya itu sudah, begini saja Warbu ya. Kalau kau tidak percaya kepada Rasul Paulus, itu terserah samamu. ya betul. Nah. Itu urusan saya. Ya sudah, kaulah itu itu bukan urusanku. Nah, Oh, nyerah udah pada he Bang Sitorusnya ya. Berat emang pada he. tidak, kalau menanggapi jadi tadi Pak Ustaz, ya, sama dengan bohong. Tadi saya ingin diskusi sama Pak Ustadz naikkan dia. Iya, karena Buat pada he nggak Bapak naik dari dia. Kristen saya lihat beberapa hari yang lalu pada he juga naik. Nggak ada Kristen satupun yang bisa bantah pada he masalahnya. Sampai hari ini aja Anda pun nyerah juga sama pada he kan gitu. Gimana menurut saya Pak Ustadz? Saya sudah menanggapi dia. Ada Dan satu dia lagi. menyatakan, tidak Ada satu lagi yang belum kami. terjawab tuh. Masalah ular dengan Tuhan tuh. Mana juga yang betul itu. Sampai sekarang saya masih bingung juga Tuhan dengan ular itu. Dengan ular. Gimana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz, gimana itu Tuhan dengan ular? Baik, saya bukakan dulu ya Pak Dehe. Nantang pula dia Pak Dehe ya. Kejadian berapa itu Pak Dehe? Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5 baik ya. Baik. Bentar ya. Kejadian 3 1 sampai 5. Ya, betul Pak Ustaz. Bentar. Berarti 3-0 nih Pak Ustaz. Iya. Menang telak saya. Oke, nih. Saya bacakan dulu Bang Sitorus ya. Nih saya bacakan ya. Perempuan dengan ular, Tuhan dengan ular ya. Entah yang mana juga yang betul ini ya. Nih yang bikin bingung juga ya. Saya bukakan dulu ya biar kita paham ceritanya. Kejadian 3 ya 1 sampai 5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat ya, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi di sini firman Tuhan, kalau Adam makan buah pengetahuan, maka dia akan mati. Ya. Lalu apa? Kata ular ya, kalau kamu makan itu buah, maka kamu tidak akan mati. Kata Tuhan, mati kalau makan buah. Kata ular, nggak akan mati. Lalu dimakanlah oleh Adam dan perempuan itu ya. Ternyata Adam dan istrinya tidak mati. Gitu. Jadi siapa yang bohong? Ular atau Tuhan? Bang Sitorus. Kata Tuhan kalau makan buah mati. Kata ular kalau makan buah tidak mati. Nah, ternyata setelah dimakan Adam, Adamnya kagak mati. Jadi yang mana yang bohong? Ular atau Tuhan yang bohong?
Nah, silakan dijawab. Jadi menurut Pak Ustadz ini berarti Adam ini dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu, tapi mereka tidak mati ya Pak Ustadz ya? Nggak mati kan dia? Iya, itu menurut narasimu ya Pak Ustadz ya? Itu kata Pak Dehe nggak mati. Saya tahu dari Pak Dehe juga. Ini kan di ayat 6-nya mereka Adam itu dan istrinya memakan buah itu. Iya. Menurut kalian berdua, Adam dan Hawa sudah memakan buah pengetahuan itu. Dan mana ada ceritanya dia mati di sini di kejadian ini? Nggak ada cerita Adam itu mati di kejadian ini, padahal dia makan buah. Kata Tuhan kalau makan buah tuh kau mati. Iya, oke, itu menurut kami kan. Kamu bukan berdua, menurut kan? saya, menurut Bible. Kok menurut saya? Iya, dan Adam dan Hawa sudah memakan buah itu dan mereka tidak mati pada waktu itu kan? Nggak mati. Waktu memakan buah itu kan? Nggak mati mereka. Nyatanya sekarang Adam dan Hawa itu masih hidup atau tidak? Bang, yang dikatakan Tuhan kalau kamu makan buah itu kamu mati. Artinya waktu dia setelah makan mati itu. Jelasin Pak Dehe, jelasin Pak Dehe. Berat Kita emang. Berpikir yang lebih dalam. Nyatanya sekarang Adam dan Hawa itu masih hidup atau tidak? Loh, sudah mati Pak. Hah? Sudah mati, udah lama itu. Sudah mati kan? Iya. Apakah mereka hidup selama-lamanya? Enggak lah, namanya orang mati. Tuhan menciptakan manusia tidak untuk mati. Tapi karena buah larangan yang dilarang itu untuk dimakan oleh dia. Itulah dia melanggar satu peraturan yang ada. Yang sudah dinyatakan Tuhan. Makanya mereka mati. Dan sampai sekarang kita manusia ini mati. Lalu, saya ikutin aja Bapak dulu. Lalu kalau mereka tidak makan, mereka hidup sampai sekarang. Mereka akan hidup selamanya, tapi kita ini tidak akan ada, hanya Adam dan Hawa. Di mana suratnya itu? Dalilnya. Iya lagi dah. Iya lagi sudah. Masa kalau dia kagak makan Adam tuh ya kita nggak ada kayak gimana? Mana surahnya itu, dalilnya di mana? Jangan dalil dari Medan lagi ya. Di mana bosku dalilnya? Biar kita belajar. Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Di mana? Biar aku baca. Di mana bos? Sebutin dulu datanya, dalilnya di mana di Alkitab itu ya, yang Anda katakan itu Bang Sitorus ya. Jangan dalil dari Medan gitu, jangan. Susah kalau dalil dari Medan. Dalil dari Alkitab, bukan dalil dari Medan yang dicari Pak Dehe ya. Memang nggak ada di Alkitab tuh bos, nggak ada. Bos balik nyari sampai besok nggak ketemu. Di forum Bang Juma semalam saya diserang orang Nias sama orang NTB. Tapi begini-gini terus karena nggak ketemu jawaban. Kecuali tafsir kita tafsir baru bisa ketemu. Teman-teman yang di YouTube yang 1000 orang ya, mohon bantuan like-nya dong ya, karena like-nya baru 300 itu 310. Teman-teman yang di YouTube yang 1000 orang mohon bantuan like-nya ya. Thank you, makasih. Mana Bang Sitorusnya mana? Lagi nyari. COD Ngadat.
Ngadat kah? Ngadat kayaknya ini Pak Dehe. Aduh. Mana Bang si Torusnya ini? Bang si Torus. Ngadat Pak Dehe. Ngadat. Biarkan dulu dah ya, biarkan dulu. Enggak, itu gerak gambarnya tuh, ya. Dia lagi cari Pak Ustaz, mungkin pernah dia. Oh, lagi cari. Saya pikir tadi ketiduran ngantuk gitu. Kalau di Jawa Paulus nantang lagi dia, mungkin biar skor imbang kali Pak Ustaz. Tuh yang di YouTube ya, makasih ya. Udah 400-an like-nya gitu. Ya, diseimbangkan maksud saya gitu. Ya, like dengan viewernya. Yang 1000 orang, masa 1000 orang cuma 30% yang like, kan gitu ya. Saya sedikit cerita Pak Ustaz, boleh? Silakan. Silakan Pak Dehe. Sambil nunggu dalil dari Medan dulu ya. Ya, gimana? Semenjak saya masuk Komal Pak Ustaz ini, di DM saya beberapa orang atau puluhan orang, saya ini adalah pengkhianat kata mereka. Terus? Lalu saya tanya, itu kan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena saya belum tahu jawabannya, saya bertanya. Macam-macam lah Pak Ustaz, sampai saya dibilang kafir lah, orang tidak beriman lah. Maksud kadang saya dibilang, kau dibayar berapa kau sampai begitulah. Kok dibayar, sementara saya ini bertanya kitab kita sendiri. Kalau memang belum tahu jelas, kita tanya. Betul. Kita tidak senang Pak Ustaz. Ya Di itu. Kejadian 2, tunggu sebentar. Baik. Di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca ya Pak Dehe ya. Katanya ada dalilnya. Baik. Ini ya. Manusia ke dalam kita. Oke, nih ya, kita bacakan ya. Saya ini adil aja gitu ya teman-teman. Nih, Kejadian 2, 8 dan 9. Ya, Kejadian 2 tuh ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maksudnya? Beda dengan pertanyaan Pak Dehe tadi ini jawabannya. Yang ditanyakan Pak Dehe tadi sesuai yang Anda katakan, Bang Sitorus ya. Kata Anda kalau Adam itu kagak makan buah, dia hidup kekal, tapi manusia kita nggak ada. Nah, itu di mana dalilnya? Itu yang ditanya Pak Dehe tadi, mana dalilnya? Yang kayak yang seperti Anda katakan itu. Ya sudah, kalian berdua ini kan tidak mengetahui isi Alkitab. Itulah dia. Itu Alkitab Pak yang berbicara. Bukan karena kan sudah dikatakan itu ada buah yang dilarang, tidak boleh dimakan. Tapi iblis merayu merayu Hawa agar menyentuh dan memakan buah itu. Mati nggak Hawanya? Pada saat dimakannya tidak mati, tapi lihatlah sampai sekarang apakah dia hidup, dan kita manusia ini apakah masih ada yang hidup? Tidak ada. Itulah dosa waris dari akibat memakan buah pohon pengetahuan itu. Tapi kalian tidak akan ngerti karena kalian tidak mengetahui. Apa yang kami tidak ketahui? Ya udah, kalian kan tidak mengetahui itu tadi yang saya jelaskan, karena itu bukan dari keimanan kalian berdua. Loh, Pak Dehe bukan Kristen pula dituduh.
Jawab Pak Dehe ya. Ah, Jadi begini Pak Sitorus, biar saya jawab, semoga mengerti dengan bahasa yang cukup sederhana. Kalau kita tafsir ayat itu, kita mati bukan mati ininya tidak bernafas. Halo Pak Sitorus, jangan pergi dulu lah, nanti engkau nggak dengar. Mati iman, mati rohani, tidak kekal hidupnya. Itu kalau kita masuk ke tafsiran, itu tafsiran saya. Tapi kata Bapak kan kebanyakan pendeta-pendeta itu katanya firman Tuhan tidak bisa ditafsir. Lalu ayat ini sudah mentok di sini nih, nggak ada yang lain, selalu belum mati. Kalau ditanya udah mati belum, masih hidup tuh si Hawa. Yang jadi pertanyaan terbesar saya atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah adalah, siapakah yang tega berbohong itu? A. Iblis, atau B. Allah? Siapa yang bohong? Mana? Kau perkataanmu sampai kemana berbohong? Apa? Waru botol. Rupanya nggak ngerti. Pak Dehe, dia pertanyaannya nih, saya ulang ya. Pertanyaan Pak Dehe itu kayak gini. Ya, Tuhan mengatakan, hai Adam dan istri, kalau kau makan buah itu, nanti kamu akan mati. Jadi kata Tuhan, kalau makan buah mati. Kata iblis atau ular, hai Adam dan istri, kalau kau makan buah itu, kau tidak akan mati. Kata iblis, nggak akan mati. Kata Tuhan, akan mati. Ya. Nah, setelah dimakan Adam dan istrinya, rupanya Adamnya kagak mati. Sekarang pertanyaan Pak Dehe, siapa yang bohong? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak berbohong. Makanya saya katakan, apakah Adam dan Hawa itu masih hidup sampai sekarang? Kan tidak. Berat. Berat. Sama ini sama dengan Kristen sebelumnya nih. Ada. Iya, memang kau tidak terpilih. Ya, jawaban ketiga, akulah tidak terpilih.
Atau coba-coba tanya dalilnya itu di mana, Pak Dehe? Begini Pak Sitorus, Aduh. jangan kita orang Kristen sendiri bikin malu kita sendiri dengan kita ditanya satu yang dijawab gitu. Tadi kutanya di mana ada di Alkitab bahwa di orang Kristen itu tidak boleh menikah kedua ketiga, kata Bapak sampailah kau. Kutanya lagi ini, beda lagi jawaban. Aduh, bosku. Di mana yang saya katakan kau waktu menyatakan itu kan memang sudah ada dituliskan yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia dan Itu tidak boleh perceraian, bos. Itu perceraian. dan tidak ada dinyatakan jika kamu mempunyai istri satu harus ada lagi istrimu yang lagi tidak ada dinyatakan Tuhan Yesus seperti itu. Ada rupanya yang dinyatakan seperti itu, tidak ada. Itu botolmu. Oh, nambah jawaban botolmu. Aduh, jangan-jangan istri tua gini, bos. Bahasa roh udah mulai keluar lagi nih. Iya. Ya, Pak Ustaz, agak panik Ah. dikit. Ya, selama maklum kami dari Sumatera panik kalau udah minum. Kenapa panik kalau sudah minum mengatakan? Kau yang mengatakan tidak ada dikatakan Yesus. Yesus tidak ada menyuruh. Apa tadi kau bilang? Minum dulu. Minum segelas. Tidak ada dia menyuruh poligami. Hmm. Tidak ada menyuruh dia mempunyai istri sampai banyak. Tidak ada. Yang saya tanya, Pak Bosku, si Torus yang ganteng, di manakah di dalam Alkitab orang Kristen atau Alkitab kita dilarang menikah lagi? Dari pernyataan yang sudah saya katakan itu, apakah diperbolehkan lagi untuk menikah lagi? Saya dan istri. Tidak ada Kau sama istrimu itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Apakah Ya. Apakah dibilang kau dan istrimu itu tidak dipersatukan oleh Tuhan? Aduh, ada lagi nggak terus tanyain ke saya? Aku tanya lagi, ada yang lebih berat lagi nanti. Banyak kali kau bertanya. Ya kan, Kau memang bodoh, ngapain ku tanggapin kau? harusnya Bapak sampai tua begini, firman Tuhan sendiri kagak tahu artinya. Udahlah itu waru. Buat apa kau ini itu? Kau bukan Kristen. Dari tadi Pak Dehe dituduh bukan Kristen melulu. Aduh, kayak gimana ini? Aduh, laiku. Kenapa kalau beda pendapat kita, lalu kau mengatakan aku bukan Kristen? Setega itu kau Bang Storus. Udahlah. Penonton berapa di situ? Itu yang Kristen itu tahu kau Kristen atau tidak dari perkataan-perkataanmu pun orang paham. Hampir semua orang Nias di Bogor, Jabodetabek, mereka kenal saya ini bahwa saya ini orang Kristen. Kenal. Itu kan kau yang menyatakan di sini. Aku nggak tahu kau di mana tinggal, mau di Nias, kau mau di Bogor, mau di Lumbang Rusana, nggak tahu aku kau di mana tinggal. Kalau mulut, burung beo aja pun bisa ngomong waru. Makanya tanya Bang Sitorus, saya tinggal di mana? Nanti ku kasih tahu jawabannya pasti. Gini aja Pak Dehe, salibnya tampilkan aja Pak Dehe kayak kemarin. Nggak percaya dia. Memang jangan-jangan semua agama Kristen ini tidak percaya ke Kristen juga ya jadinya. Bimbang saya jadinya Pak Ustaz. Jangan KTP Kristen aja KTP semua. Aduh. Ini Pak